Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah cuacanya sangat cerah. Kami sedang berada di Universitas Pendidikan Indonesia, bahwa ada gedung pendidikan nasional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dwi Lestari dengan NIM 22060038. Oke guys, kita masuk ya. Sebelum masuk, gedung ini menyediakan spot foto yang unik loh. Lalu ada prasasti peresmian. Untuk masuknya dikenakan 15.000 per orang. Ada visi dan misi Museum Pendidikan Nasional. Replika benda-benda sejarah. Wow, berbagai macam, bukan? Dilarang disentuh ya. Cukup dilihat saja. Ada penjelasan sistem tata surya. Mobil risik yang digunakan Tim Bumi Siliwangi Universitas Pendidikan Indonesia. Ada ruangan pendidikan klasik, pendidikan berbasis agama. Terdapat replika kapak paleolitik, replika mesolitik, batu neolitik. Itu adalah keterampilan masyarakat pada masa praksara. Alat ini digunakan untuk berburu ya. Dimulai dari alat yang masih kasar, kemudian lalu sedikit dihaluskan, kemudian sudah diberi alas. Berikut contoh benda-benda praaksara. Entah itu berupa batu, kapak, dan sebagainya yang berasal dari alam. Masa-masa berburu dan mengumpulkan makanan masih nomaden, yaitu berpindah-pindah tempat. Melalui metode ini, pembelajaran secara langsung, seperti ayah mengajarkan cara berburu kepada anak laki-laki, sedangkan ibu mengajarkan cara meramu dan mengolah serta mengawetkan hasil buruannya. Intinya, belajar bagaimana cara bertahan hidup secara langsung. Pelajaran ini non-formal. Pendidikan agama Islam di Nusantara. Masjid adalah salah satu pusat pendidikan. Materi pembelajarannya adalah kitab Al-Quran. Cara untuk menyebarkannya dengan menggunakan wayang kuno. Lalu ada miniatur masjid. Lalu pendidikan agama Nasrani, dimulainya berdirinya sekolah misionaris dan sekolah zending.
Tidak hanya masjid, gereja juga menjadi pusat pendidikan bagi yang memeluk agama Nasrani. Diperlihatkan miniatur gereja katedral, gereja Bethel, lalu ada tata cara seni menulis di daun lontar. Lalu ada stempel atau cat yang digunakan pada zaman dahulu untuk surat menyurat. Lalu ada pena bulu angsa. Lalu ada buku yang masih terlihat tulisannya, naskah kuno periode Islam. Lalu ada koleksi kearifan lokal, kekayaan seni budaya di Nusantara yang diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya. Lalu ada contoh kertas daluang, yaitu kertas yang berasal dari kulit pohon glugu atau pohon saeh kalau orang bahasa Sundanya. Di sini juga dituliskan tata cara bagaimana membuat kertas daluang. Kudi, yaitu alat tebas yang biasa digunakan untuk menegang pohon daluang. Lalu ada pamupe, yaitu alat tumbuk untuk meletakkan kulit kayu pohon daluang. Batang pohon daluang. Pendidikan masa kolonial. Sistem sekolah pada zaman Hindia Belanda di Indonesia pada abad 20. Pada masa Hindia Belanda ada 3 jenjang pendidikan, yaitu sekolah rendah, menengah, dan tinggi. Sekolah ini boleh dimasukkan oleh anak pribumi dan anak Tiongkok yang terpilih. Ada sistem persekolahan pada Hindia Belanda yang warna biru tua, sekolah kejuruan yang warna biru muda, kelas pendahuluan. Ada foto sekolah zaman dahulu, sekolah Mulo yang sekarang jadi SNMPN 5 Bandung. Sedikit profil Ki Hajar Dewantara, pendiri Perguruan Nasional Taman Siswa.
Adapun contoh seragam yang digunakan pada masa lampau. Ini contoh pada zaman sekarang. Alhamdulillah, tulisannya masih tetap terjaga. Jadi akan terus diwariskan dari generasi ke generasi seterusnya. Sedikit kita melangkah maju ke bagian pendidikan masa kini di Indonesia. Sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia. Kurikulum di Indonesia 1947 rencana pelajaran, 1964 rencana pendidikan, 1968 kurikulum sekolah dasar, 1973 kurikulum proyek perintis sekolah pembangunan, 1975 kurikulum sekolah dasar, 1984 kurikulum 1994 kurikulum 1994 1997 2004 2006 2013 lalu sekarang kurikulum merdeka. Nah, begitulah sedikit informasi mengenai Museum Pendidikan di Indonesia. Kita harus selalu menjaganya dan kita harus mengetahui bagaimana inovasi dari masa yang lampau ke masa kini, bagaimana proses pendidikan secara nyata. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Dadah, assalamualaikum.